Sebelum gencatan senjata, selama 12 hari, bangsa Israel dan bangsa Iran terus meluncurkan balistik rudal yang mematikan, sampai kekalahan perang ini ditanggung oleh bangsa Iran sendiri, atau disebut Republik Islam. Di balik kekalahan ini, bangsa Iran mengalami krisis kebutuhan hidup, baik krisis air, listrik, uang dan bahkan inflasi, yang mengecam kehidupan nyata bagi umat muslim di Teheran dan sekitarnya. Keadaan itu diketahui dari pernyataan Presiden Republik Islam yang menyesalkannya. Di baliknya itu, meskipun bangsa Iran, dalamnya musuh bangsa Israel, namun bangsa Israel masih memiliki hati nurani, ikut untuk membantu, melalui seruan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yaitu memuji teknologi air Israel. Bangsa Israel mau berbagi dan membantu bangsa Iran, meski sebagai musuh utamanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, "Saya punya kabar baik, Israel adalah pendaur ulang air, nomor 1 di dunia ini. Kami akan membantu bangsa Republik Islam mendaur ulang air, dan melakukan desalinasi air. Daripada Republik Islam, lebih suka mengirim ratusan miliar dolar, bukan untuk kebutuhan anak cucu bangsamu, tetapi kepada Hamas, dalangnya di balik perang ini. Mendaur ulang air ini adalah untuk masa depan kehidupanmu, masa depan keluargamu, dan masa depan bangsamu Republik Iran. Kehausan akan air di Iran, hanya sebanding dengan kehausan akan kebebasan." Artinya, bangsa Israel lebih mencintai kekeluargaan kedamaian, kesejahteraan, daripada perang yang merugikan setiap bangsa. Saudaraku, negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, adalah tanah berlimpah susu dan madu, tanah yang berlimpah ruah. Kelimpahan bukan secara otomatis, tetapi tergantung kepada ketaatan bangsa Israel, kepada hukum-hukum Tuhan. Ketaatan bangsa Israel, tidak hanya menghasilkan cukup, tetapi lebih dari cukup, dengan setiap musim mengalir lancar ke musim berikutnya, berkelimpahan tanpa gangguan. Janji Allah ini bagi bangsa Israel, bukan hanya bicara soal persediaan materi, tetapi menunjukkan rasa sejahtera, namun stabilitas yang lebih luas, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Janji pemeliharaan ini, bahwa berkat Allah bersifat menyeluruh, meliputi dalam aspek kehidupan. Maka sampai sekarang, kemajuan bangsa Israel, bukan lagi suatu rahasia, seluruh alam semesta memberikan sinyal, bahwa bangsa Israel, telah menguasai tentang teknologi, yang disebut dengan Mossad dan ilmu kehidupan manusia sampai masa depan. Sebagaimana juga firman Tuhan, berkata, Tuhan akan membuka langit, tempat penyimpanan karunia-Nya, untuk menurunkan hujan ke atas tanahmu, pada waktunya, dan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Kitab Ulangan 28, ayat 12. Saudaraku, firman Tuhan ini juga berseru kepada umat Kristen, bahwa Allah adalah penyedia yang sangat peduli terhadap kebutuhan kita. Meskipun banyak di antara kita yang tidak petani, prinsipnya sama. Allah tetap memelihara umatnya. Janji Allah dirancang, bukan untuk membebani hidup kita, tetapi untuk kebaikan kita. Tuhan ingin selalu memberkati